Salam satu bangsa Indonesia. Ulang. Perwakilan keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, tanggal 18 November tahun 2022. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan bahwa para korban dan saksi dapat mengajukan permohonan perlindungan untuk memastikan keselamatan mereka selama proses hukum berjalan. Dengan perlindungan tersebut diharapkan para saksi dan korban dapat merasa aman untuk memberi keterangan hingga nantinya kasus tragedi maut Stadion Kanjuruhan bergulir di tingkat pengadilan. Pihaknya juga menyatakan bahwa para korban dapat mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada pelaku di tingkat pengadilan nanti. Prosedur tersebut sudah diatur dalam UU LPSK Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, rombongan tiba dengan menaiki sebuah bus pariwisata sekiranya pukul 14.07 waktu Indonesia Barat. Nampak beberapa Aremania datang dengan mengenakan atribut bertuliskan Arema FC. Tak hanya itu, salah satu Aremania dengan mengenakan jaket hitam menggunakan kursi roda. Setelah itu, pihak LPSK meminta untuk Aremania mengisi daftar hadir sebelum memasuki lobi. Rombongan memasuki gedung LPSK dan segera memenuhi kursi yang telah disediakan. Pertanyaan ini ke perwakilan Tujuannya apa? korbannya. Tujuannya tadi kita dengar bahwa mereka ingin mendapatkan rasa aman, ya. Mereka ingin perkara ini diusut tuntas, tragedi ini diusut tuntas, dan apabila proses hukum ini jalan dan mereka punya keterangan penting untuk mengungkap perkara ini, mereka juga bersedia menjadi saksi. Tentu juga mereka dengan berharap ada perlindungan dari LPSK terhadap proses hukum yang berjalan ini, supaya mereka merasa aman, tidak merasa takut, atau bahkan tidak diintimidasi atau diancam. Pada prinsipnya LPSK membuka diri untuk memberikan perlindungan. Ya, pada hari ini beberapa di antaranya sudah sedang mengajukan permohonan perlindungan, dan mereka juga mengajukan untuk menuntut ganti rugi atau restitusi, ya, yang menjadi kewenangan LPSK juga untuk menilai kerugiannya, dan itu akan menjadi bagian dari proses hukum baik di proses penyidikan maupun nanti di penuntutan di pengadilan. Jadi kami membuka diri kepada korban tragedi Kanjuruhan yang membutuhkan perlindungan dari LPSK, baik berupa perlindungan fisik kalau ada ancaman, ya, baik menjadi saksi atau kemudian menuntut restitusi ganti rugi kepada para pelaku. LPSK membuka diri untuk memprosesnya dan memenuhi hak-hak para korban. Selama kasus ini bergulir sejak kejadian itu, ada nggak laporan yang menggunakan ancaman atau seperti itu? Ya, tentu ada beberapa yang kami terima, kami dengar, ya, dan juga beberapa yang sudah menjadi terlindung LPSK. Jadi sejak awal LPSK sudah proaktif pada peristiwa tragedi Kanjuruhan ini, ada 20 permohonan perlindungan, dan saat ini sudah lebih dari 16 orang yang kami lindungi. Dalam proses perlindungan itu kami juga yang merekomendasikan kepada penyidik untuk memeriksa para pemohon ini, karena sebelumnya mereka belum berstatus sebagai saksi, ya. Dan rekomendasi dilanjuti oleh penyidik dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pemohon di LPSK, dan pemeriksaan itu tidak dilakukan di kantor polisi tapi di tempat yang difasilitasi oleh LPSK, karena kami memahami situasi psikologisnya para korban yang mungkin masih menghadapi trauma dari peristiwa yang terjadi. Jadi kami juga termasuk mendorong untuk dilakukannya ekshumasi, autopsi terhadap anak dari DA. Jangan lupa subscribe ya.